Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Euler dan Romputa orde 4 pada sistem osilasi pegas menggunakan Python 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS MSI PhD. Untuk itu, ini merupakan perhitungan yang saya buat atau pemrograman yang saya buat pada Python 3. Selanjutnya akan dibahas mengenai solusi numerik dengan menggunakan Rungu-Kutta dan juga metode Euler. Rungu-Kuttanya berorde 4 pada sistem osilasi pegas menggunakan Python 3. Sebelum ke pemrograman utama, alangkah lebih baik kita jelaskan terlebih dahulu mengenai modul-modul yang akan digunakan. Yang pertama itu ada modul Euler. Di sini ada integrasi dari X dan Y, di mana untuk X-nya sendiri itu waktu dan Y itu sendiri merupakan kecepatan. Untuk metode Euler ini digunakan untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa. Nah, di sini juga terdapat XY, di mana untuk XY ini merupakan kondisi awal, X stop merupakan nilai akhir, dan H adalah step size atau interval dari data 1 ke data berikutnya. Kemudian di sini juga ada import numpy, di mana untuk numpy-nya sendiri itu untuk memanggil library dari numpy itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat X dan Y, di mana untuk X adalah waktu, Y adalah kecepatan. H juga memiliki persamaan minimal H stop dikurangi X, dan juga untuk Y sama dengan Y ditambah Euler Fx/YH. Kemudian kita masuk ke print solution, modul print solution. Nah, untuk print solution ini digunakan untuk memprint nilai X dan Y dari persamaan diferensial. Di sini ada dua frekuensi, di mana ketika frekuensi N yaitu untuk memprint nilai solusi tiap N literasi. Kemudian untuk frekuensi 0 itu untuk memprint nilai solusi awal dan juga akhir. Di sini terdapat beberapa pendefinisian dari print solution. Ada definisi dari print head dan juga ada print line. Selanjutnya kita masuk ke time series pegas untuk metode Euler. Di sini yang pertama ada import numpy, di mana nantinya itu akan memanggil library dari numpy itu sendiri. Kemudian ada print solution. Di sini nantinya akan memanggil file print solution. Kemudian juga akan memanggil file Euler. Di sini juga terdapat matplotlib, di mana untuk matplotlib sendiri itu digunakan untuk memanggil grafik. Di sini juga ada beberapa data. Yang pertama itu adalah K-nya itu adalah 2, M-nya itu adalah 2, dan juga B-nya adalah 0. Kemudian di sini ada persamaan diferensial biasa. Pendefinisian itu menggunakan fungsi f, x, y. Kemudian di sini adalah X, di mana X itu merupakan waktu awal dan X stop itu merupakan waktu akhir dengan 20 second. Nah, di sini terdapat solusi numerik menggunakan Euler X dan Y, di mana untuk X-nya adalah waktu dan Y adalah kecepatan. Kemudian ada untuk memprint nilai solusi numerik. Nah, yang diprint di sini adalah metode numerik PDB Euler. Selanjutnya adalah memplot solusi untuk posisi, di mana untuk plotnya itu adalah X dan juga Y. Kemudian nanti akan ditampilkan juga judulnya itu grafik posisi terhadap waktu dengan sumbu X. Dengan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah posisi. Kemudian untuk memplot solusi untuk kecepatan. Di sini untuk judulnya sendiri adalah grafik posisi kecepatan terhadap waktu. Kemudian kita coba ubah dulu ya untuk ini grafik kecepatan terhadap waktu.
Kemudian untuk X-nya sendiri itu merupakan waktu dan Y-nya sendiri itu merupakan kecepatan dengan satuan meter per second. Kita coba running dengan mengklik run, kemudian run modul. Kita save dulu. Nah, ketika kita sudah save nilainya, maka datanya itu akan muncul secara otomatis, dan setelah data semua selesai keluar, selanjutnya akan ada tampilan dari grafik yang telah kita setting dan yang telah kita program. Kemudian karena di sini terlihat berhimpitan, maka kita harus sesuaikan terlebih dahulu. Kita coba sesuaikan mengenai grafik posisi terhadap waktu. Nah, di sini high space-nya itu kita coba perbesar. Kemudian left-nya juga coba kita perbesar. Nah, mungkin segini cukup. Nah, di sini itu terdapat 3 data. Untuk yang tadi pertama itu ada 2 data. Yang pertamanya itu ada X itu waktu, dan Y-nya itu adalah kecepatan. Sedangkan pada metode Euler dan Runge-Kutta ini memiliki 3 data. Yang pertama itu ada X, Y0 dan juga Y1. Untuk X sendiri itu merupakan waktu, Y0 adalah posisi, dan Y1 adalah kecepatan. Nah, di sini terlihat grafiknya ada 2 grafik. Yang pertama itu ada grafik posisi terhadap waktu, dan yang kedua itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk grafik posisi terhadap waktu, bagian X-nya adalah waktu dengan satuan second, dan bagian Y-nya adalah posisi dengan satuan meter. Sedangkan untuk grafik kecepatan terhadap waktu, X-nya itu adalah waktu dengan satuan second, dan Y-nya itu kecepatan dengan satuan meter per second. Nah, pada grafik pegas Euler ini, ketika waktunya itu rentangnya 0 sampai 8, terlihat normal gitu ya. Untuk amplitude atau periodenya terlihat normal. Sedangkan ketika waktunya itu lebih lama, misalkan dari 10 sampai terakhir gitu, itu terlihat divergensi pada bagian kurvanya. Jadi terlihat ada perlonjakan gitu di bagian kurvanya. Begitupun dengan grafik kecepatan terhadap waktu, ketika rentang waktunya 0 sampai 8 itu masih normal, sedangkan dari 8 sampai yang data terakhir itu sudah terlihat divergensinya. Selanjutnya kita masuk ke time series pegas untuk bagian Runge-Kutta 4. Nah, di sini itu terdapat nampi dari Runge-Kutta 4, kemudian ada print solution, dan juga ada Euler, kemudian ada Matplotlib, di mana Matplotlib ini untuk membuat grafik. Di sini juga bisa dijelaskan ya, untuk bagian persamaan diferensial itu sama seperti yang pegas Euler, dan untuk bagian X stopnya juga sama. Mungkin ada perbedaan di bagian memperi nilai solusi numerik. Ini untuk perinya itu Runge-Kutta 4, kemudian untuk membuat solusi posisi di bagian judulnya itu grafik posisi terhadap waktu dengan X-nya itu waktu dan Y-nya itu adalah posisi. Kemudian untuk membuat solusi untuk kecepatan, untuk bagian kecepatan ini, judul dari grafiknya itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk X-nya sendiri itu adalah waktu, dan untuk Y-nya adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Selanjutnya kita coba running.
Nah, maka akan keluar nilai dari X, Y0 dan juga Y1. Untuk X nya sendiri itu adalah waktu, Y0 adalah posisi, dan Y1 adalah kecepatan. Kita coba sesuaikan supaya terlihat lebih nyaman dilihat. Nah, di sini untuk grafiknya sendiri tidak jauh berbeda, tapi ada sedikit perubahan di bagian grafik terakhirnya gitu, di bagian divergensi kurvanya. Untuk bagian yang pertama itu hampir sama dengan bagian yang dengan menggunakan metode Euler itu terlihat normal pada awal, sedangkan untuk maju ke akhir itu terlihat divergensi dari gelombang itu sendiri. Tetapi dapat disimpulkan ada terjadi perbedaan antara metode Pegas-Euler dan juga Pegas-Runcut untuk apabila dilihat gitu mana yang lebih baik. Nah, untuk yang lebih baiknya itu solusi numerik dari Pegas-Runcut. Nah, untuk osilasi periodik dari grafiknya sendiri itu sangat akurat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk data ataupun grafik yang lebih baik itu diperoleh oleh Pegas-Runcut. Kemudian untuk Runcut sendiri itu ada library dari Runcutnya. Ini merupakan modul dari Runcut di mana fungsinya itu untuk menggunakan metode Runcuta orde 4 untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa. Jadi untuk fungsinya sendiri itu hampir sama dengan modul-modul yang lain, yaitu untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.